Jumpa lagi bersama saya Pengalaman Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, seperti biasanya pada video kali ini kami coba menanggapi komentar-komentar teman-teman atau pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang telah disampaikan kepada kami melalui komentar-komentar di channel YouTube kami. Namun perlu kami sampaikan kembali bahwa tidak semua komentar teman-teman itu dapat kami tanggapi satu persatu ya. Karena mengingat komentar dari teman-teman itu kami lihat informasinya sangat minim sekali atau kronologinya tidak detail atau permasalahannya tidak jelas disampaikan kepada kami. Sehingga kami agak kesulitan untuk menyimak dan memahami dan untuk mengerti apa yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, oleh karena demikian, jika teman-teman ingin kami tanggapi komentar atau pertanyaan teman-teman, kalau bisa disampaikan dengan informasi yang lengkap, dengan informasi yang jelas, kronologinya seperti apa, permasalahannya seperti apa, dan bagaimana. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, oke, langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari Yusak Totok. Ya, pertanyaannya begini biar kami bacakan ya. Saya berKTP Jayapura tapi asli dari Ngawi. Bisa tidak saya pulang kampung untuk mencalonkan diri jadi kepala desa di tanah kelahiranku di Ngawi? Nah, baik, terima kasih ya kepada Yusak Totok atas pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya juga menarik ya. Jadi pasti boleh lah. Boleh, masa untuk membangun daerahnya sendiri, untuk memajukan kampungnya sendiri, masa tidak boleh? Pasti boleh. Dasar hukumnya ya telah ditentukan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya, nomor 128 garing PUU Datar Romawi 8 garing 2015. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa Pasal 33 huruf G dan Pasal 50 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan dicabut. Ya, di mana dalam ketentuan itu dikatakan bahwa calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan huruf G, terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Jadi ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi atau sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Dan demikian juga di dalam pasal 50 ayat 1 huruf C tentang perangkat desa. Perangkat desa juga dikatakan bahwa perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, yaitu terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. Jadi ketentuan ini, kedua ayat ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi buat Mas Yusak Totok, meskipun berKTP Jayapura, tetap boleh mencalonkan di kampung halamannya, yaitu di Ngawi. Karena tentu tujuannya kan untuk membangun desanya sendiri, untuk membangun kampung halamannya sendiri. Jadi secara ketentuan ya, secara aturan itu boleh. Hanya saja ada minusnya kadang-kadang kalau kita mencalonkan di kampung halaman yang sudah lama kita tinggalkan. Ya, karena belum tentu mereka-mereka di kampung halaman mau memilih kita karena sudah lama kita tinggalkan kampung halaman. Tapi kalau untuk kesempatan untuk mencalonkan diri, ya secara aturan itu diperbolehkan. Jadi itu ya penjelasan singkat kami kepada Mas Yusak Totok. Semoga tanggapan kami ini dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya pertanyaan dari Zulkifli Barajanji 245. Ya, pertanyaannya begini biar kami bacakan. Bagaimana mekanisme pengangkatan PJS sedangkan kepala desa belum habis masa jabatannya? Baik, terima kasih ya buat Mas Zulkifli Barajanji atas pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya menarik ya. Hanya saja informasi dari pertanyaannya kurang detail ya, kurang lengkap. Karena kami tidak
paham apakah mekanisme pengangkatan PJS yang dimaksud ini adalah pada saat pergantian jabatan kepala desa atau seperti apa. Tapi oke lah, kami coba asumsikan saja bahwa mekanisme pengangkatan PJS yang dipertanyakan oleh Mas Zulkifli Barajanci 2457 ini adalah ketika pergantian jabatan kepala desa. Nah, sebagaimana diatur di dalam Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Nah, di sana diatur bahwa, biar saya bacakan kepada teman-teman ya, yaitu di dalam pasal 45 ayat pertama dikatakan, kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Artinya, bagi kepala desa yang definitif atau kepala desa incumbent ingin mencalonkan kembali sebagai kepala desa, maka dia diberi waktu untuk cuti sampai ditetapkannya calon kepala desa terpilih. Nah, kemudian di ayat berikutnya, di ayat 3, dalam hal kepala desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa. Nah, oleh karena berhubung ya, kepala desa incumbent tadi atau kepala desa definitif tadi ingin mencalonkan kembali sebagai kepala desa, maka pelaksana tugas sementara kepala desa diambil alih atau dilaksanakan oleh sekretaris desa. Jadi meskipun masa jabatannya masih belum habis, maka kepala desa tetap diberi waktu untuk cuti kalau misalnya ingin mencalonkan kembali sebagai kepala desa, dan penggantinya untuk sementara atau mengambil alih pelaksanaan tugasnya sementara dilakukan oleh sekretaris desa. Jadi mekanismenya seperti itu ya, dalam hal mekanisme pengangkatan PJS ketika misalnya kepala desa yang belum habis masa tugasnya tapi ingin mencalonkan kembali sebagai kepala desa. Jadi itu ya penjelasan singkat kami. Semoga pertanyaan dari Mas Zulkifli Barajanci 2457 ini dapat terjawab ya, dan juga semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Jadi saya kira untuk video kali ini sudah cukup ya, akan kita lanjutkan kembali pada video-video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.